Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalam ala man nasakha dinahu adyana kafar wa tatalihin wa ala alihi wa sahbihi bitamasuki syari'ati salihin amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمات. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharib alam Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunain Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada orang tua saya, ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita, nikmat diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Bersyukurlah kita semua karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Karena Allah langkahkan hati kita, Allah langkahkan kaki kita, Allah gerakkan tubuh kita menuju majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena banyak sekali di zaman sekarang ini orang sibuk tentang keduniaan, namun tidak pernah berpikir tentang akhirat. Ya, malam hari ini kita sudah membaca zikir bersama-sama, membaca ratib, bahkan hadiah kepada para ahli kubur, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita. Apalagi dilanjut tadi salawat burdah. Salawat burdah ini luar biasa. Orang yang menciptakan salawat tersebut pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beruntunglah sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamalkan salawat tersebut. Karena apa? Dulu ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah keluar dari masjid sehabis melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya. Rasulullah menangis sampai sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa yang engkau derita ya Rasulullah? Apa yang engkau tangisi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, saya rindu sama saudara-saudaraku. Saya kangen sama saudara-saudaraku. Terus sampai 3 kali. Para sahabat langsung merapatkan barisan, mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah. Kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu ada seorang sahabat Rasulullah dari ujung tiba-tiba ke depan, "Ya Rasulullah,
siapa saudaramu ya Rasulullah sehingga engkau tangisi? Sedangkan kami setiap hari bersamamu ya Rasulullah, kami tidak akan pernah meninggalkanmu ya Rasulullah. Rasulullah tetap menangis. Saudaraku itu orang yang gak pernah melihat wajahku, orang yang gak pernah hidup bersamaku, bahkan orang yang gak pernah berdoa bersamaku. Saudaraku itu semua adalah umatku di akhir zaman yang selalu menyebutkan namaku, selalu membaca salawat kepadaku. Mereka rindu akan syafaatku. Subhanallah, kita beruntung dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dirindukan oleh Rasulullah. Kita dirindukan oleh Rasulullah, bahkan kita diakui saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita mengakuinya? Apakah kita mengingatnya? Apakah kita membacakan salawatnya? Sedangkan kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kita tidak rindu dengannya, hanya di bibir saja. Bagaimana kita supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum terhadap kita? Kita ingat ajaran beliau, apa yang beliau perjuangkan. Yang pertama akhlakul karimah. Yang kedua sholat. Yang ketiga pengorbanan terhadap siapa? Yang pertama pengorbanan terhadap agamanya, agama Islam. Yang kedua pengorbanan terhadap kedua orang tua. Kita sering mendengar, ya, seorang pengembala kambing, Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu orang biasa, orang tapi sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di zamannya menitipkan salam kepada sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabatnya itu suruh minta doa kepada Wais Al-Qarni. Karena apa? Pertama, Wais Al-Qarni sangat sekali pingin bertemu, pingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, pingin berhadapan di makamnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah udah nggak ada, tapi Wais Al-Qarni rindu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, cuma nggak pernah bisa. Karena apa? Ibunda tercintanya sakit. Ketika Wais Al-Qarni mau ke Madinah, ibundanya sakit, akhirnya merawat ibundanya terus. Ketika ada yang mengajak ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin ziarah ke makam Rasulullah, selalu ada halangan. Karena apa? Ibundanya sakit. Wais Al-Qarni setiap hari dan setiap malam menjaganya, sampai suatu saat ibundanya tercinta meninggal dunia. Selesai sudah merawat orang tuanya, akhirnya Wais Al-Qarni diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat bersama rombongan, dengan tujuan Wais Al-Qarni harus membawa domba-domba atau kambing, dan membawa barang bawaan untuk bekal di perjalanan para musafir, para saudagar kaya yang ingin ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampai di suatu tempat, sahabat Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan tersebut dan ditanya, siapa yang bernama Wais Al-Qarni? Masya Allah, ternyata ditemui seorang sahabat, Wais Al-Qarni itu adalah orang biasa-biasa aja, bukan raja
bukan ulama, bukan kiai. Ternyata Uwais Al-Qarni ini orang yang biasa, bahkan sedang mengembalakan domba, seorang pengembala. Akhirnya sahabat Rasulullah SAW menangis, amal apa yang kau kerjakan? Diceritakan oleh Uwais Al-Qarni, sebetulnya saya rindu sama Rasulullah, namun kerinduan itu selalu terhalang karena saya ingin merawat orang tua saya. Subhanallah, sahabat Rasulullah SAW sampai menangis. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW rindu kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya minta doa sahabatnya Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Ini kemuliaan, kerinduan orang yang sangat ikhlas mencintai Rasulullah SAW dan menjalankan sunnahnya. Kalau kita terbalik, cintanya doang di bibir tapi sunnahnya kita tinggalin, ya, kita masih suka marah sama orang, kita masih suka seujud sama orang. Ini yang menjadikan suatu penghalang buat kita rindu dengan Rasulullah SAW. Ayo para sahabat, belajar hati kita ini, bersihkan. Kita sering sholawat, tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bawa Rasulullah dalam hati kita, bawa Rasulullah dalam hati kita, sehingga hati kita selalu pandangannya baik terhadap orang lain, akhlak kita baik terhadap orang lain, apalagi kepada kedua orang tua. Bayangin, mengpeng orang tua kita masih ada. Ya, dulu saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya, bapak saya. Namun Allah berkehendak lain. Sampai saat ini penyesalan saya sampai saat ini masih teringat. Karena apa? Dulu ketika bapak saya masih ada, saya santai-santai baik. Saya sering menyakiti, bahkan saya sering melanggar perintahnya. Sampai saat ini pun teringat, terhiang di kening saya. Pada rekan-rekan semua, jika orang tua kita masih ada, jangan kita sia-siakan. Ayo kita rawat. Ya, kita ini cinta sama Rasulullah, berarti kita harus jalankan sunnahnya. Kita harus jalankan ajaran daripada Rasulullah SAW. Ya, sekeliling tentang kita rindu kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Jangan cuma kita menyampaikan aja, harus kita bawa Rasulullah dalam hati kita. Ya, dalam hati kita. Pak Ustadz, saya sering diomongin orang, biarin. Pak Ustadz, saya sering ditertawakan sama orang lain, biarin. Pak Ustadz, saya sering disakiti sama orang lain, biarin. Yang penting kita nggak pernah nyakitin orang lain, itu jawabannya. Ya, kalau orang yang nggak pernah nyakitin orang lain, maka hatinya akan tenang dan gak pernah riwah hidupnya. Ya, insya Allah ya, pelan-pelan. Saya akan lanjutkan pelajaran minggu kemarin.